Karena di situ tidak murni, Bu. Bukan tidak murni, begini. Kalau kita sholat tahajud, apalagi di malam hari, ya, tapi syaratnya nggak cerita-cerita kan sama orang. Udah sholat tahajud cerita-cerita ya sama aja. Nah, sholat tidak cerita-cerita itu potensi kita betul-betul melakukannya lillahi ta'ala. Makanya nanti watabattal ilaihi. Jadi betul-betul tabatal itu bersungguh-sungguh memurnikan hanya untuk Allah, itu lebih besar. Jadi ibadahnya murni sekali kalau tahajud. Beda nanti dengan sedekah. Kalau sedekah dia justru peluangnya dia untuk kita mendapat peluang dipuji gitu loh. Mendapat peluang kita dapat keuntungan gitu loh. Kalau tahajud, kalau kita nggak cerita-cerita, nggak ada siapa yang mau muji gitu loh. Orang nggak tahu kan kita sendirian di rumah kita gitu ya. Jadi kita nggak ada peluang kita untuk dipuji. Tapi kalau sedekah punya peluang besar dipuji ya, dan punya peluang besar jadiin kita Fir'aun, Bu, katanya, Bu. Iya, jadikan Fir'aun tuh begitu tadi. Fir'aun tuh bilang, coba kalau aku nggak kasih, kamu mau makan apa tadi? Lupa nggak dulu tuh, udah mau mati ya. Itu Fir'aun bukan tuh? Bilang aku yang berkuasa gitu kan? Aku yang bantu kamu. Paham Ibu? Nah, saya bukan ngecilin lagi sedekah, enggak, luar biasa. Ya, banyak sekali dalilnya, banyak sekali. Tapi alhamdulillah kita belajar Quran surat Muzammil ini, kita belajar bahwa ternyata ini adalah yang pertama diminta, gitu ya. Ini yang paling punya peluang kita untuk ikhlas, dan ternyata ini ciri orang soleh, Bu. Ibadah yang khusus hanya dilakukan oleh orang-orang soleh. Kalau ibadah-ibadah yang lain juga melakukan juga. Paham ya? Balik lagi nih. Jadi sedekah itu tadi la tubtilu. Kemudian tadi bisa jadi ini Fir'aun ya, ketika kita merasa bahkan juga nauzubillah, Bu. Sampai tadi saya mendengar juga ya. Sampai sedekah ini yang bisa bikin kalau laki-laki rajin kali sedekah sama janda, Bu. Ada yang janda di sini ya, nggak apa-apa, biasa aja. Bu In ketawanya lebar ya. Nah, kalau ada laki-laki rajin sekali sedekah sama janda, bisa-bisa ujungnya nggak bagus gitu loh. Ya. Nah, dia kalau mau sedekah kenapa kok dipilih kok harus janda gitu loh. Saya tidak menjelekkan, tidak memandang rendah, bukan, ini ya intermezzo sajalah. Tapi memang itu adanya. Oke? Nah, maksudnya ada kejadiannya gitu loh. Qaulum ma'ruf, ada ayat gini, satu dengan sedekah. Qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kita itu, Bu, ngomong yang baik dan memaafkan, maafin orang salah kita maafin, itu lebih baik daripada sedekah. Tapi ngomongnya nggak benar, ya. Sedekah tapi ngomongnya nyakitin misalnya, ya. Tapi nyebut sedekahnya disebut-sebut gitu loh. Itu masih lebih baik kita ngomong yang baik. Gak sedekah, uang gak keluar, tapi ngomongnya baik, ya, memaafkan. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, kita harus ingat nih, kalau dalam sedekah itu kita diajarkan, para nabi semua ya, diajarkan suruh bicara la nuridu minkum jaza'au wala syukura. Hati-hati, Bu, kita kalau sedekah orang gak makasih. Jangankan gak makasih, dia makasih sih, tapi makasihnya datar aja. Main gak kadang hati? Iya, makasih tapi makasihnya gitu banget, makasih. Apalagi kalau nggak makasih. Padahal di sini la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita nggak minta terima kasih.
Malah bagus kalau orang kita kasih sedekah gak makasih sama kita tuh bagus harusnya. Para ulama-ulama dulu cari cara gimana supaya dia gak tahu gitu kan. Oke Bu, jadi sedekah bagus tapi syaratnya ini. Kita sedekah tidak cari balasan. Tidak minta jaza. Dan tidak minta terima kasihnya orang. Gak minta penghargaan orang. Itu baru bagus. Baik, jadi sekali lagi balik ke sini ya ayyuhal muzammil laila illa qalila. Perintah yang pertama adalah perintah tahajud. Tahajud atau qiyamul lail ini? Apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Tahajud tuh tidur dulu ya Bu ya. Jadi tahajud itu tidur dulu. Nah, kalau di sini bicaranya setengah malam, kurang sedikit atau tambah sedikit. Nanti memang kalau kita lihat dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi. Itu disuruh tahajud nih. Nah, jadi kalau udah ngomong dengan ada waktu-waktu kayak gini, kayaknya kita sepakat ya ibu-ibu yang rahmati Allah, memang qumil lail itu bagus ya. Jadi mulai dari maghrib itu ada yang mengatakan sudah masuk qumil lail. Ya, mulai dari isya kita ibadah sudah masuk qumil lail, itu namanya qiyamul lail. Ya, tapi memang nanti ada perintah tahajud. Jadi tahajud itu ya kita tidur dulu. Sudah Bu? Nisfahu, berapa banyak Bu? Nisfahu, ingat nisfahunya dulu ya, setengahnya dulu. Tadi jawabannya yang terakhir sudah bagus. Jadi jangan bilang sepertiga dulu. Saya salah kalau saya bilang kemarin itu saya bilang sepertiga, setengah, itu salah urutannya. Ya, setengah dulu. Jadi kita diminta aja tuh setengah. Baru kalau nggak bisa setengah ya kurangi setengah. Tapi kata Allah tambah. Kalau bisa tambah. Sudah. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini pelajarannya Allah mengikat tahajud itu dengan Quran. Kata ulama nanti yang paling baik dalam tahajud itu adalah berdiri yang lama. Maksudnya berdiri yang lama di situ tidak harus kita ngejar berapa rakaat. Udah tinggal setengah jam, nih kita ngejarnya supaya 11 rakaat juga gitu loh. Ya, berarti kan rakaatnya pendek-pendek. Nah, tapi sebenarnya kalau para ulama mengatakan tujuannya dia adalah Qur'annya. Jadi bukan banyak rakaat. Kalau banyak rakaat kan pasti Qur'annya tidak banyak. Tapi kalau bisa banyak rakaat, banyak Qur'annya ya lebih baik. Kalau tadi kan dihadapkan kepada dua pilihan. Kalau dihadapkan kepada dua pilihan, pilihannya adalah kita Qur'annya yang banyak, berarti bukan ngejar rakaat yang banyak, tapi ngejar baca Qur'an yang banyak. Dulu kita sudah sampaikan kan? Gimana Bu? Minimalnya berapa? Supaya tidak tercatat sebagai orang yang lalai, 100 ayat. Siapa yang sholat tahajud dengan 100 ayat tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Kabar baiknya 100 ayat itu selesai dengan An-Naba, An-Nazi'at, tambah Abasa. Tapi itu minimalis loh ya. Itu minimalis. Jangan mau rumahnya yang minimalis atau yang mobilnya mau yang minimalis atau mau yang yang baik gitu loh. Jadi kalau kita dunianya maunya yang lebih, ibunya juga yang minimalis. Loncatnya banyak Bu ya. Loncat dari 100 berapa? Langsung 1000 Bu. Nah, siapa yang sholatnya tahajudnya dengan 1000 rakaat dituliskan muqantoroh. Muqantoroh itu yang pahala yang nggak terhitung gitu loh. Jadi dituliskan baginya pahala muqantoroh. Muqantoroh itu banyak sekali gitu loh. Kalau waktunya panjang silahkan 11 rakaat karena Rasul melakukannya 11 rakaat Bu In. Nah 11 rakaatnya ini 11 rakaat apa? Ada yang sholat 11 tahajud gitu ya. Maksudnya 8
tahajud 3, witir, tapi ada juga Rasul melakukan ya witir yang 11 rakaat. Nah, itunya juga. Jadi kalau waktunya panjang silakan rakaatnya, karena kan ada hadis begitu juga bahwa Rasul melakukan 11 rakaat. Yang paling afdol itu yang kena di hati kita, Bu. Percayalah. Ya, yang mana yang paling memberi efek kepada hati kita, memberi asar, melembutkan hati kita, ya, membuat kita ngerasa dekat dengan Allah, membuat kita, nanti kita lanjutkan lagi nih, kalau terkait mungkin 2 pekan yang lalu saya sudah sampaikan juga ya, ketika tahajud ini, ya udah langsung aja kan ada pertanyaannya kan, tatajafa junubuhum anil madhaji'i, ngapain orang itu yang tatajafa junubuhum anil madhaji'i itu ngapain, Bu? Coba buka ayat Al-Qur'annya. Surat apa itu? Sajadah ya. Lanjutannya apa? Kenapa sih orang itu kok lambungnya kok nggak lengket sama tempat tidurnya? Kenapa? Yad'una rabbahum khaufau wa tama'a. Jadi apa namanya tuh? Pendorongnya ya, yang membuat orang itu bangun, yang seharusnya membuat kita bangun itu kenapa sih? Karena kita mau yad'una rabbahum. Apa itu yad'una rabbahum? Yad'un itu memanggil ya, memanggil, berdoa, minta, menyeru. Berarti kalau begitu tuh ya, dialog itu, Bu, nanti di situ yuk. Nah, sampai berdialog. Kenapa kita menyeru? Jadi itulah yang jadi dorongan kita bangun malam itu, Bu. Kenapa? Ada kerinduan. Ya, ada kerinduan kita mau bermunajat pada Allah. Berarti kalau gitu bicaranya tuh bicara hati, bukan tuh? Bicaranya bicara hati, bukan bicara rakaat, berapa juz, berapa bukan ya, tetapi yad'una rabbahum, tapi yad'unannya bagaimana? Khaufau wa tama'ah. Khaufan itu karena rasa takutnya, sehingga dia berasa memang dia perlu harus menyeru Tuhan, minta ampun kan berarti. Kalau tama'ah itu apa? Tamak, rakus. Kalau rakus dengan apa kita? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Nggak mau kita ketinggalan, ya, mendapat kesempatan diberi rahmat oleh Allah. Nah, jadi tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Iin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti patokannya tadi satu ya, patokannya satu, lebih banyak berdirinya, jadi lebih banyak Qur'annya. Sekarang nanti Qur'annya bagaimana nih? Nah, pertanyaan selanjutnya gitu, Qur'annya bagaimana? Dilihat mana yang paling berdampak, kita bisa nyambung sama Allah. Yad'un, minta, menyeru Allah, berdialog pada Allah, karena rasa takut kita. Kalau karena kita rasa takut berarti kita minta ampun, ya. Karena tamak kita minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau sejauh yang saya perhatikan ya Bu Iin, beda-beda dari satu ke waktu. Kadang-kadang kita pas lagi baca tilawah gini enak gitu loh. Ya sudah, kita boleh tilawah. Tapi kadang-kadang udah tilawah gini ngelambiar dia. Ya, kalau ngelambiar sudah kita ganti dengan yang kita sudah hafal, yang kita sudah pahami. Dan kita bisa ganti nanti juga dengan surat pendek, nggak apa-apa, tapi diulang-ulang. Saya udah pernah cerita nih, tapi saya menanya lagi. Ibu ada yang pernah ikut pelatihan Profesor Soleh nggak? Belum ada ya, saya udah cerita dari dulu. Tapi nggak tahu juga sih, nggak dengar lagi ya pelatihan beliau. Tapi beliau prakteknya masih ya. Ini orang Kediri yang praktek di Sidoarjo apa Surabaya. Profesor Soleh, Bu. Dapat profesornya itu karena meneliti sholat tahajud, Bu.
Saya ngikut pelatihan beliau, hamilnya Hazim. Hazim lahir tahun 2006. Udah lama banget ya. Tapi kayaknya orangnya masih ada. Itu profesor soleh, Bu, dapat profesor karena meneliti sholat tahajud. Beliau S1-nya syariah, S2-nya psikologi, S3-nya kedokteran. Dulu ikut dokter Pipi ya? Dokter Pipi. Dokter. Masih ada kan? Beliau, alhamdulillah, promotor. Oh, waktu kuliahnya itu dulu. Benar kan? Beliau itu kan yang saya bilang tadi, benar kan? Dulu ikut gak pelatihannya tuh? Di Unmu, saya ikutnya dulu di Unmu. Gak ikut dulu. Dulu saya karena hamil, saya itu waktu itu salah jalan lagi di luar kota. Saya jalan sholat tahajud, jadi kita sholat tahajud, saya dijemput sama teman saya. Gitu, Bu. Nah, kalau beliau nih saya sampaikan, saya suka, ini kan ilmu dari beliau ya, dan sah-sah saja kalau beliau mengatakan baca surat diulang-ulang. Baca surat yang diulang-ulang. Kenapa? Penelitiannya bagaimana? Tahu, dokter? Kenapa hasil penelitiannya? Jadi ketika sholat tahajud, di situ produksi ya, hormon itu namanya. Nah, ada hormon itu tidak diproduksi kecuali kita sedang khusyuk sholat tahajud. Dan hormon itu mematikan penyakit, membunuh penyakit gitu loh. Dia waktu itu katanya mau nulis buku Goodbye Dokter. Gak tahu, waktu itu saya dengar, saya gak ngikutin lagi habis itu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya gak pernah searching beliau lagi nih, si Alfi langsung searching. Masih eksis beliau. Iya, payah kita kok bicara sama anak muda sekarang, Bu. Tapi begitu memang harus, jangan salah. Saya belajar generasi alfa, memang begitu faktanya, Bu. Anak-anak sekarang kalau nanya kita, dia bukan mau nanya, Bu. Dia mau ngetes. Dia nanya apa aja gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak saya bual gini segera ketahuan gitu. Tapi alhamdulillah tadi ada yang tahu juga nih. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi balik lagi pertanyaan Bu Iin tadi, sebenarnya bagaimana? Masih ya? Di Masjid Akbar ya? Praktek. Nanti diundang ke sini Bu Maya kapan-kapan. Profesor Soleh, Bu. Deket aja. Iya, diundang. Kata si Alfi, Ustazah dicari kerjaan aja. Harus belajar. Ya, jadi kalau beliau dulu yang saya belajar, baca surat diulang-ulang. Jadi hampir mirip nanti kapan hormon itu memproduksi, ya? Kapan hormon itu memproduksi? Ketika kan kita itu khusyuk begitu loh, ya, khusyuk dan lama, dan mirip seperti ceritanya Huzaifah, Bu, tentang sholat yang diikuti bersama Rasulullah. Bagaimana? Bukan sampai di situ, lanjutnya gimana? Bukan sekedar panjang berdiri bacaannya. Yang lebih penting lagi, Bu Deni, ini saya praktek nih, karena saya praktek deh, saya jadi ngerti. Nanti rukunya sama panjang dengan berdirinya. Sujudnya sama panjang dengan. Waktu itu saya belajar, orang kalau ruku sholat begini, itu pasti dia bilang keringetan. Walaupun sedang ada AC, di ruangan yang ada AC. Ya, saya suka, awal dulu saya sampai sekarang juga, saya kalau sholat tahajud saya cek. Keringetan enggak ya gitu loh. Lain kalau lagi waktu panas, kalau musim panas sebentar juga keringetan, ya. Nah, keringetan apa enggak? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah tadi ya. Jadi itu sudah diteliti ketika kita khusyuk dan syaratnya harus di tengah malam itu. Dan baru hormonnya memproduksi, itu baru dari sisi kesehatan. Tapi kalau kita sholat tahajud ini sudahlah cukup tadi Bu ya. Dia makdabatus solihin. Dia itu kebiasaan orang soleh, jamuannya orang soleh.
Jadi kalau kita jamuan kita mana sih? Ya jamuan kita kuliner kita itu kan. Nah tapi kalau orang-orang soleh jamuannya, berarti maksudnya jamuan itu apa sih? Yang enak gitu loh, yang enak dalam hidup ini. Yang enak kan diundang makan enak kan? Gitu loh, diundang makan. Wah, jadi kondisi yang menyenangkan di dunia. Nah, orang-orang soleh kondisi yang menyenangkannya itu di sholat tahajudnya. Dan ini tadi luar biasa, dia nggak bisa dilakukan, Bu. Nggak bisa dilakukan kecuali orang soleh. Saya pikir jangankan sholat tahajud ya, baru sholat isya sama sholat subuh aja kan. Ketika nggak sholat udah munafik. Itu baru sholat subuh, baru isya sudah munafik. Kalau dia sudah munafik, apa mungkin dia lagi nanti kemudian sholat tahajud gitu ya. Jadi ini lebih meningkat lagi, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang soleh. Sudah Bu In, jadi silahkan dipilih mana yang paling membuat hati kita bisa terkoneksi dengan Allah. Boleh jadi kita saat kita baca tilawah, gak apa-apa karena boleh kan sambil baca Quran. Tapi baca Quran yang ini ya, yang apa namanya, yang kita paham maknanya lah. Kalau yang bisa sambil tadabur, tapi kemudian rasanya kok nggak enak, ini bohong nih, kayaknya ngejar target nih kalau tilawah nih. Jangan-jangan tilawah tuh ngejar target, ya jadi nggak kerasa, jangan. Ya, boleh kita baca yang kita hafal, yang kita tadaburi, ya kita bisa ulang-ulang. Jadi silakan. Tapi intinya adalah kita di situ yad'una rabbahum. Kita betul-betul tersambung kepada Allah. Inna sanulqi alaika qaulan saqilah. Banyak sekali ternyata Bu yang Allah berikan ya, tentu saja bagi orang-orang yang sudah dia benar nih menjalankan persiapan sesuai yang ditrainingkan ya oleh Allah, disiapkan. Yang pertama diberi inna sanulqi alaika qaulan saqilah, Allah beri nanti perkataan-perkataan yang berbobot. Nanti kalau kita loncat lagi di ayat yang ke-10 Bu, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar dengan apa yang diomongin orang. Ini perintah sabar Bu, datang setelah perintah tahajud. Kira-kira kalau malamnya nggak tahajud, paginya kita ngadapin tantangan, bisa sabar apa enggak? Pinter tuh jawabannya udah. Betul sekali. Jadi saya pas bilang gini, iya ya, berarti kita kadang-kadang obral kata-kata sabar bilang sama orang ya, dan orang dibilangin gitu tambah marah. Sabar gitu. Kamu nggak ngalamin gitu ya. Tapi jangan bilangin orang, jangan kita ya kayak gitu. Jangan kita ya. Jadi ternyata itu nanti sangat berbanding lurus sekali kemampuan kita untuk bisa sabar menjalani hari dengan kita membekali diri dengan tahajud di malam hari. Insya Allah kalau kita sudah betul-betul tahajudnya benar. Tahajud yang benar itu bagaimana Bu? Syiarnya itu ilahi ridhoka matlubi Allah gitu loh. Aku bangun malam ini cuman mengharap ridhomu saja gitu loh. Ya, dalam kehidupanku ini yang paling mahal sama aku, yang paling aku cari adalah ridhomu. Kalau udah kayak gitu Bu, kita udah betul-betul sama Allah seperti itu ya. Apalagi kemudian doa tahajud itu kan liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Kita udah ngulang-ulang, surga itu yang hak, neraka itu yang hak, pertemuan denganmu itu yang hak. Kalau udah kayak gini, udah mantep Bu malamnya kayak gini. Pagi-pagi ada orang ngenyek kita gitu loh, kecil gitu loh ya. Ada orang ngomongin apa gitu loh. Kita istilahnya kita melakukan pengen, dia nggak mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu loh. Aku nggak cari apresiasi dia kok gitu loh.
Aku nggak cari pengakuan orang gitu loh. Itu ketika kita memang sudah betul ya tersambung dengan Allah. Oke, ini tadi yang kedua saya loncat. Jadi sebelumnya inna sanulqi alaika qaulan saqilah. Kami akan berikan kepadamu perkataan-perkataan yang berat, yang berbobot. Termasuk ini juga maksudnya apa, Bu? Ya, apa yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dikasih kepada kita itu kan untuk bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, dia adalah satu beban. Beban enggak, Bu, Quran, Bu? Buktinya apa? Quran itu beban. Dikasih ke gunung-gunungnya hancur gitu loh. Gitu kan? Gunung itu hancur, Bu. Khasi'am mutasaddiam min khasyatillah. Ini kayak gini mungkin apa ya? Sekarang kita masih gimana sih? Hancur gimana sih? Kita nggak tahu kalau masih belum terbukti. Tapi nggak ada ayat Al-Qur'an itu kemudian tidak terbukti, itu tidak ada. Boleh jadi sekarang ini yang masih belum terbukti atau maknanya seperti apa sih? Ketika Quran itu amanah itu dikasih ke gunung-gunung itu hancur itu seperti apa? Mungkin kita masih belum jangkau yang hakikat yang sesungguhnya gitu loh. Tapi yakinlah tidak ada satu huruf, tidak ada satu kata Al-Quran yang kemudian tidak terbukti. Semuanya terbukti, Bu. Oke, jadi berarti ini juga kita, Bu. Kita ini dikasih Allah Al-Quran apa tidak gitu loh. Jadi Allah kasih Al-Quran itu gimana? Kita sudah tahu. Kapan Allah kasih kita Al-Quran? Ketika Al-Quran itu jadi milik kita kan? Ketika Al-Quran itu masuk ke dalam dada kita. Ketika Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita, menjadi furqan buat kita, ya, itu berarti kita udah dikasih Allah Al-Quran. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Ibaratnya Quran itu menjadi apa ya? Misalnya bangunan begini kan dia perlu pondasi. Nah, pondasinya itu ada di dalam tahajud kita. Sudah? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kenapa kok Allah mintanya malam hari, Bu? Kok tahajud sih gitu loh? Kok bukan ibadah yang lain? Jawaban setelahnya innalaka fin nahari sabhan tawila. Ternyata kata kamu di siang hari itu punya sabahan. Ternyata sabahan itu juga aktivitas juga namanya sabahan juga itu. Saya baru tahu juga. Ya, banyak sekali aktivitas kita di siang hari. Baik, aktivitas di siang hari kita itu ibadah bukan? Ibadah. Sebenarnya ibadah, Bu. Ibadah. Yang penting kan niatnya benar. Tapi sama enggak dengan yang kita lakukan di malam hari? Nah, itu loh. Itu yang kita harus paham. Jadi kita kerja-kerja dakwah ini insya Allah itu sabahan, itu aktivitas, itu dakwah. Suami kita kerja cari nafkah, fisabilillah. Fisabilillah ya. Kalau yang perempuan yang kerja cari nafkah, sabilillah enggak usah, enggak ada dalilnya. Oh ya, kalau nggak ada suami masuk sabilillah tuh, nanti masuk yang duluan masuk surga tuh. Masya Allah, ya luar biasa. Ya, jadi itu ibadah, Ibu, hanya saja. Ini kita harus paham. Ibadah-ibadah kita yang dilakukan di siang hari ini itu tidak sama dengan yang kita lakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Dia adalah waktu yang paling kuat mengisi jiwa. Jadi kalau kita ibadah itu kan kita sebenarnya menguatkan jiwa, menguatkan keimanan. Ya, tapi jangan-jangan ibadah siang hari itu banyak ininya enggak? Banyak kalau enggak jaga-jaga. Organisasi apa banyak rasan-rasannya. Salah itu. Kerja tapi kemudian banyak apa istilahnya pelanggarannya. Nah, itu jadi nggak ada nilai nanti.
Ya, terus bagaimana? Ya harus diperbaiki, yang salah harus diperbaiki pastinya ya. Tapi kalaupun sudah benar, sudah perjuangan, sudah betul, nggak ada apa-apanya dibanding ibadah malam yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia itu tadi wazkurisma rabbika watabattal, loncat, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi. Nah, tabattal itu beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, itu hanya bisa dilakukan di malam hari. Ya, kita mengingat Allah, kita beribadah dengan sepenuh hati. Coba Bu, orang kerja yang suami kita itu loh ya, insya Allah fisabilillah kita nggak ragukan itu hadis Rasulullah. Tapi kira-kira godaan dunianya besar nggak di situ gitu loh? Ya besar. Jadi cari uangnya buat apa gitu tuh, nanti besar godaannya. Terus kalau begitu bagaimana? Bukan harus ditinggal, harus diperbaiki niat saja. Ya, niatnya yang harus diperbaiki. Tapi kalau malam hari luar biasa. Coba sekarang saya tanya, berarti kalau begitu apa sudah cukup dengan aktivitas siang hari yang kita lakukan saja? Kalau memang itu siang juga kita ibadah kok gitu loh. Apa sudah cukup? Tidak cukup. Ya, bahkan kalau mau dibandingkan kualitasnya ini masih kualitas yang rendah. Kualitas ibadah yang tertinggi yang kita lakukan adalah yang di malam hari. Makanya sampai ada ulama Bu ya. Ulama itu mengatakan dia membagi waktu. Ini khalifah Bu. Mungkin saya pernah singgung juga ya. Khalifah itu membagi waktu harinya itu 2 Bu. Ya, mulai subuh sampai menjelang maghrib. Itu memang dia memberikan waktu buat pelayanan kepada umat. Tapi mulai maghrib ya sampai menjelang subuh itu adalah waktu untuk Allah. Mana Bu? Yang seharusnya kita dahulukan, kita berbuat untuk umat atau untuk Allah? Harusnya untuk Allah kan? Tapi ada enggak kita yang udah malam hari masih ngurusin umat? Nah, kalau keren banget sebenarnya bahasanya ngurusin umat tuh keren kali. Jangan-jangan ngurusin dunia gitu loh. Iya kan? Jangan-jangan ngurusin dunia. Itu tadi tuh saya bilang ngurusin umat ini karena khalifah. Ya. Padahal kalau mau ditunda nanti besok masih bisa enggak? Masih bisa. Bu. Saya sering ditegur sama suami ini. Nih ya, sering ditegur ketika masih sibuk gitu aja, malam gitu kan. Besok masih bisa digituin. Saya juga pas dengar kayak gini, iya gitu ya. Kecuali kalau pas deadline ya. Saya ngomong ini susah nanti saya malah istirahat untuk Allah ya Ustaz saya gitu. Iya, makanya tapi Masya Allah Bu. Jadi bisa nggak nih malam hari kita khusus untuk Allah? Saya pikir-pikir terus kayaknya malam harus nggak pegang HP nih sudah gitu loh. Iya nggak? Kita kalau pegang HP walaupun kita untuk ini, untuk apa namanya tuh cara ya masih surok, masih rapat. Kalau masih surok rapat masih itu masih ada kebaikan tuh masih ya. Tapi ketika kemudian kita masih bisa ditunda sebenarnya. Ketika memang masih bisa ditunda, ya kita harus khususkan malam itu adalah waktu kita untuk Allah kita, untuk kita bermunajat, untuk kita beristighfar ya, untuk kita mengisi ruh kita, untuk tabattal ilaihi tabtila. Coba Bu, kalau kita mau tabattal apa tadi tuh beribadah kepada Allah sepenuh hati, bisa nggak tuh kalau kita nyambi atau malamnya itu tidurnya gitu loh udah terlambat gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidurnya tuh sudah terlambat gitu loh ya, nanti kita nggak cukup energi nanti kalau bangunnya tuh masih oleng. Jadi memang kita atur waktu malam itu, ini memang waktu untuk Allah, yang hubungan nanti dengan manusia, yang hubungannya dengan klien, ya hubungan dengan itu, Mas ada waktunya. Besok silahkan
silahkan. Tapi kalau malam, ya ini kita untuk tabatila ilaihi kepada Allah. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Siang hari silakan, siang hari kita isi. Ya, insya Allah itu juga merupakan ibadah kita juga, ya. Tetapi ternyata ibadah yang tidak bisa dikalahkan itu adalah ibadah di malam hari. Sudah, Bu? Siapa Allah? Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jadikanlah dia pelindung. Jadikanlah dia sebagai pelindung. Untuk menjadikan Allah sebagai pelindung, untuk menjadikan Allah sebagai andalan, Bu. Mudah apa enggak? Bisa otomatis apa enggak? Enggak. Enggak loh, Bu. Buktinya apa? Coba deh buktinya gitu loh, Bu. Ibu capek, yang kepikir mau menguatkan tenaga dengan Quran atau dengan pijit? Saya habis sambat sama Bu Yani. Gitu loh. Kita pusing, ya. Nah, kita mencari pengobatan itu, ya, pada Al-Quran atau pada obat. Nah itu, jadi untuk menjadikan Allah sebagai andalan. Dan ini sering sekali, Bu, kita kadang mau kemana, mau apa gitu, yang kepikir duluan gimana? Siapa yang nanti yang bisa bantu aku ya gitu loh. Iya kan? Siapa nanti aku hubungin siapa gitu loh. Siapa nanti yang membantuin. Nah, kadang-kadang kita kayak gitu, itu biasa sekali gitu loh. Ya, sebelum kita kemudian terpikir hanya kemudian mau bersandar kepada Allah. Artinya kalau kita sudah mau bersandar pada Allah, kita tetap masih cari bantuan, masih boleh. Iya. Tapi jangan-jangan kita lupa. Kita enggak kemudian hanya pada Allah saja. Gitu, Bu, ya. Jadi menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong, itu perlu persiapan ruhiyah yang kuat. Nah, sebenarnya yang jadi masalah dalam hidup kita, Bu, banyak sekali, Bu, yang jadi masalah dalam hidup kita itu ketika kita sandar sama orang. Ketika kita ngandelin orang, itu yang bikin jadi masalah dalam hidup kita. Ya, bukan artinya apa-apa harus kita kerjain sendiri, bukan loh. Paham ya? Nah, jadi ketika kita bersandar pada orang, kita berekspektasi besar kepada orang, itu pangkal masalah, Bu, dalam hidup. Saya rasa kita punya pengalaman kayak gitu loh. Ya, jadi kalau kita kepingin betul-betul kita ini bisa tenang kan gitu ya, bisa apa, kita nggak nyandarin diri pada orang. Nah, siapa saja orangnya, semakin orang itu dekat, semakin orang itu jadi andalan kita, kemudian terus kita membuktikan ternyata kita nggak bisa ngandelin, itu semakin sakit hati nggak kita? Nah, semakin frustasi kita, semakin bermasalah itu loh. Itu semakin bermasalah. Nah, jadi kalau kita nggak mau masalah, terus bagaimana? Kalau kita nggak mau masalah adalah sekarang bagaimana betul-betul kita yang kita sandarkan dalam hidup kita hanya Allah. Tapi itu perlu persiapan. Jadi untuk hidup nyaman, untuk hidup tenang, ya, untuk tidak bersandar kepada yang lain, ya, perlu kekuatan jiwa. Oke. Wasbir tadi kita sudah sabarkan, ya. Jadi sudah nah, ini tadi nyambungnya. Kita kan kalau wasbir itu kan berarti kenapa? Berarti kan ada masalah. Nah, itu tadi maksud saya. Ada masalah. Masalahnya apa? Karena tidak menjadikan Allah wakil kita. Gitu loh. Jadi karena kita tidak menjadikan Allah jadi wakil, makanya kita banyak masalah. Jadi rentetannya begitu. Kalau belum mau masalah, jangan bersandar kepada orang. Nah, kalau kita sudah bersandar udah sama Allah, mungkin masih ada masalah juga, agak lebih ringan kita untuk sabar. Atau kalau kita sudah hanya bersandar kepada Allah, insya Allah masalah kita tidak akan banyak, begitu loh, dalam kehidupan ini, ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamilah. Apa itu, Bu? Dan tinggalkan mereka
tinggalkan mereka. Hijrah di situ ya. Nah, hijrah tinggalkan, tapi dengan cara yang baik. Hajar itu nggak bicara 3 hari, nggak bicara itu juga hajar namanya. Ya, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari pada orang. Sudah ditinggalkan dengan cara yang baik, berarti menentukan apa itu Bu? Sikap ya. Ini kadang-kadang kita sulit menentukan sikap untuk meninggalkan, untuk tidak. Padahal ini perintahnya Allah begitu. Artinya Allah sebenarnya maunya Allah itu hidup kita ini jangan ada hambatan-hambatan kan gitu. Kadang kita gitu, hambatannya ini masih belum bisa gini, masih belum move on, masih belum apa gitu loh. Ya, tinggalkan kalau yang memang tidak baik harus ditinggalkan. Pelajaran. Wadzarni wal mukazzibin, ya Allah. Kalau kita udah bisa tinggalkan, Allah bilang aku yang ngurus. Biarin, serahin sama aku. Wadzarni wal mukazzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Tinggalin, nanti Allah yang akan ngambil alih. Allah yang akan ambil kendali. Allah yang akan ngambil sikap. Tapi jangan buru-buru kepengen lihat kehancuran. Misalnya musuh gitu ya, biasanya nih, bukan kalau sama teman nggak boleh gitu loh. Nah biasanya kita nggak sabar, pengen buru-buru. Wa mahilhum qalila, kata Allah, kasih tempo sedikit. Dan memang dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kadang kita lihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang keras, masih di atas angin, ya, masih sampai rasanya kita masih pegal gitu ya, dukung presiden nggak jadi-jadi misalnya gitu loh. Masih disuruh ya, wa mahilhum qalila, masih perlu waktu ya, perlu waktu. Udah sekarang nggak tahu dukung siapa lagi ya, harus terus terus ya, insya Allah kita dukung yang terbaik tentunya. Wa mahilhum qalila inna ladaina angkala wa jahima. Allah bicara sudah mulai ancaman nih. Kami yang punya angkalan, belenggu, dan kami yang punya jahim. Artinya Allah lah yang punya azab yang paling kuat. Wa ta'aman dza ghussati wa adzaban alima. Ancaman Bu ya. Masuk lagi ancaman, masuk lagi peringatan, masuk lagi azab. Jadi ini azab apa ini? Azab dunia atau azab akhirat ini? Azab akhirat. Azab akhirat boleh jadi memang di dunia belum dapat, karena memang dunia bukan darul jaza, tapi yang Allah peringatkan itu sudah pasti terjadi. Jadi balik lagi, kita memang menghukum sesuatu itu tidak pakai di dunia, ya. Kita lebih percaya lagi kepada nanti hukum akhirat. Kapan terjadinya azab itu? Makanan tadi ya yang menyumbat kerongkongan, azab yang pedih kapan? Yaumatar juful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathibam mahila. Pada hari ketika bumi ini digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Hari itu pasti akan terjadi. Kemarin Bu Dani, apa Bu Dani yang 3 diulang-ulang itu Bu Dani dalam Al-Quran? Bukan. Perintah untuk memperhatikan alam itu diulang-ulang sama Allah. Kalau kita baca ayat sedikit, ketemu perintah alam. Lagi perintah alam, Nabi Bu. Cerita Nabi, cerita kehancuran, cerita kehancuran orang yang mendustai. Coba deh kita mesti kalau ayat apa bicara, nanti Allah kaitkan dengan Allah membinasakan kaum ini. Ya, sama ini satu lagi, sama akhirat. Itu selalu diulang-ulang oleh Allah. Nah, kalau mau diikat antara 1 dengan 3 ini. Jadi kan tadi 1 perintah memperhatikan alam selalu diulang-ulang, dan biasanya Allah kalau sudah bicara alam bicara tentang akhirat. Langsung loncat dengan akhirat. Nah, ini selalu diulang-ulang oleh Allah, ibu-ibu.
dalam setiap tema. Jadi tema akidah, tema ibadah, itu nanti Allah kaitkan dengan apa? Dengan perintah kita memperhatikan alam, dengan kemudian nanti loncat aja yang ketiga ya, dengan fenomena akhirat, dan dengan bukti bagaimana Allah membinasakan orang yang mendustakan. Nah ini kan ketemu lagi di sini kan? Di sini diceritakan tentang azab, bicara tentang bagaimana alam ini nanti akan diguncangkan oleh Allah. Baik, sudah ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Saya ada yang ketinggalan ini. Saya balik lagi aja, nggak apa-apa nih, bagus. Ada ungkapan ulama Bu ya. Terkait dengan tahajud. Man khofa adlaja. Man khofa adlaja. Apa itu? Adlaja itu artinya jalan di waktu malam. Kita man khofa, apa artinya man khofa? Siapa yang takut. Kita Bu kalau lagi ketakutan nih di satu tempat gitu, takut banget, terus diem apa jalan? Lari saya rasa. Iya enggak? Kalau takut gitu loh, masa takut memang berat gitu loh ya, tapi kalau takut kita ambil langkah 1000 kan. Jadi siapa yang takut itu dia, tapi di sini Allah dipakaikan adlaja. Adlaja itu jalan di waktu malam. Jadi kita ini kalau memang betul-betul takut dengan azab, ya, takut dengan siksaan Allah, ya, kita harus jalan, tapi jalannya malam. Nah, ini maksudnya di sini nih kondisinya kondisi malam gitu loh. Ya, harus berjalan walaupun di malam hari, walaupun gelap, walaupun nggak ada lampu gitu loh. Tapi terus kalau kita diam, apalagi kalau di tengah hutan tiba-tiba datang harimau gitu loh. Ya kan? Ya tidak ada cara kecuali kita harus jalan, harus berlari. Nah, kita berlari kepada Allah itu Bu dengan tahajud kita. Kalau memang kita betul-betul takut, makanya di sini Allah selipkan, ya. Allah selipkan tentang inna ladaina angkalau wa jahima. Kami ini yang punya cemeti, kami punya jahanam, takut Bu kita. Wa ta'aman dza ghussatin, punya makanan yang menyekat. Itu Allah punya semua. Punya apa lagi Bu Allah? Punya salasila. Apa itu salasila? Rantai. Berapa panjangnya rantainya? Sab'una zira'an. Punya apa lagi Allah? Kalau cerita tentang neraka itu ada sab'una alfu zimam ya. Ada cambuk yang dipegang oleh 70.000 malaikat. Itu cambuknya neraka itu. Itu Allah punya semua itu Bu. Allah yang punya. Wail, masih ingat wail? Apa itu wail? Lembah di dalam neraka ya. Itu tuh Allah punya itu semua. Coba kita bayangkan ya. Ketika kita takut, kita harus berjalan menyelamatkan diri. Berjalannya di malam hari maksudnya tahajud. Oke, balik lagi. Inna arsalna ilaikum rasulan. Kami telah mengutus kepada kalian rasul syahidan alaikum, akan menjadi saksi sebagaimana juga telah mengutus kepada Fir'aun. Ya, rasul juga Allah juga mengutus rasul kepada Fir'aun. Jadi semua sudah diutus. Fa'asa Fir'aunur rasulah fa'akhaznahu akhzaw wabila. Jadi Fir'aun kita tahu dia bermaksiat, dia tidak menerima
Nah ini yang diulang gini lagi nih adalah cerita tentang bagaimana orang yang mendustai, ya, orang yang mendustai. Di sini tentang Fir'aun. Fakai in kafartum yauma yajwildan shiba. Bagaimana kamu akan dapat menjaga diri? Tatakun, ya, tatakun, menjaga diri. In kafartum, jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Itu hari kiamat, Bu, ya. Quran surat Al-Hajj. Inna zalzalatas sa'ata say'un azim yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang menyusui buang, anak yang disusui dibuang, yang hamil keguguran, anak kecil beruban. Itu dahsyatnya yaumul kiamah. Ya, bagaimana kalau hari itu nggak ngaruh buat kita, nggak membuat kita percaya gitu loh. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita gitu loh. Jadi maksudnya ini masuk dengan wattaqu, itu takwa itu, Bu, ya. Jadi akar kata dari takwa itu kan menyelamatkan diri. Nah, jadi ya kita harus menyelamatkan diri itu dari apa? Wattaqun nar. Nah, itu wattaqu yauman. Ini yaumannya nih, hari ketika anak kecil rambutnya berubah menjadi uban. Itu fenomena yaumul kiamah. Apalagi yang hamil keguguran, yang menyusui anaknya dibuang. Anak-anak kecil rambutnya beruban. As-sama umum fatirum bih kana wa'duhu maf'ulah. Janji Allah itu pasti terjadi. Inna hadhihi tazkirah faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Ayat yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail laila. Itu loh. Sulusail lail berapa? 2/3 sulusail lail. Allah tahu bahwa kita itu annaka taqumu lebih sedikit gitu loh, lebih sedikit dari 2/3. Jadi berarti kita nggak sampai diminta sampai 2/3 malam. Kalau lebih sedikit dari 2/3 malam berarti kira-kira setengah. Boleh jadi setengah sampai, tapi kita kan nggak sampai diminta 2/3 malam. 2/3 malam kan lebih tinggi, lebih banyak kan daripada setengah malam. Nah, lebih sedikit dari 2/3 atau lebih sedikit dari 1/3 malam ini, ya Allah tahu. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wad nahar. Tapi ingat, jadi Allah tahu, Bu, kita tidak mampu. Ini kapan? Kalau bagi Nabi ini setelah 1 tahun. Jadi ini turunnya berhenti, nggak sekaligus. Jadi yang pertama wajib. Sudah ya? Yang pertama wajib, nisfahu itu tadi itu wajib. Ya, kita bersyukur nih. Alhamdulillah sekarang kita bukan termasuk yang diwajibnya itu. Jadi kalau Nabi wajib, dan bukan Nabi saja ya, diikuti oleh para sahabat-sahabat terbaik pada awal-awalnya. Makanya kemudian kita bisa memahami betapa hebatnya dakwah Rasul itu. Nah, sekarang kalau kita mau mengulang kehebatan para sahabat Rasul dengan para sahabatnya, ya trainingnya seperti ini gitu loh. Walaupun alhamdulillah ya kita tidak wajib seperti yang pertama, karena setelah turun ayat yang ini, sebelum turun ini itu wajib. Sudah? Nah, tapi walaupun di sini Allah mengajarkan kepada kita, Allah tahu sih kalian ini kurang tahajud. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Tapi kita harus tahu bahwa Allah yang memberi nilai gitu loh. Yuqaddir itu Allah yang melebihkan malam dari siang, dari waktu-waktu itu nggak sama. Jadi kalau sekarang kita yang pastinya saja malam itu dia lebih berharga daripada siang hari. Malam adalah waktu ya Allah turun, terutama lagi 1/3 malam yang terakhir ya. Turunnya Allah itu 1/3 malam yang terakhirnya. Nah, itulah maksudnya yuqaddiru. Allah melebihkan, Allah memberi takaran masing-masing, dan itu tidak sama di siang dan di malam hari.
Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya ya jangan sampai perlakuan kita dengan malam hari itu sama dengan perlakuan kita dengan siang hari. Malam itu harus istimewa Bu bagi kita Bu. Ya jangan sampai tidak istimewa. Jangan malah dibalik lagi nanti. Kadang-kadang kan ada orang dibalik. Iya kan? Nah kita ngalami. Sekarang sudah nih bentuk ghazul fikr Bu. Orang kalau keluar jalan-jalan itu kapan? Banyaknya malam gitu loh. Itu betul-betul ghazul fikr. Belanja ya. Nah, belanjanya tuh malam kayak gitu loh. Nah, kita jangan ini. Ini alhamdulillah kita sudah bahas banyak ketika kita membahas Quran surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu artinya? Wa min syarri ghasiqin. Nah, keburukan-keburukan yang terjadi di malam hari. Jadi ketika surat Al-Falaq kan mohon perlindungan, bicaranya kan tentang bahaya-bahaya. Nah, yang ada bahayanya disebut di malam hari. Dulu saya ingat, siapa yang ingat? Ada berapa dulu kita bilang? Ada berapa kejahatan? 10. Kurang 2, ada 10. Hah? Bukan kejelekan yang ada di dalam Quran surah Al-Falaq. Kejelekan yang ada dalam surah Al-Falaq berapa? 4. Tapi kejelekan malam ya, kejelekan atau keburukan ya. Ibu mohon maaf, pencuri banyaknya siang apa? Sakit parah-parahnya biasanya kapan? Malam tuh. Ibu-ibu masih ingat dulu kalau anaknya kecil ya, aduh nungguin pagi itu rasanya ya, pengen bawa anak gitu loh ke dokter gitu loh, malam itu dia lagi sakit-sakitnya tuh biasanya. Nah begitu, rasa putus asa gitu loh, rasa nelongso, ayam nelongso kali. Kapan biasanya munculnya? Malam hari. Itu bias, itu keburukan dan kita berlindung. Bukan malamnya buruk loh ya, malam nggak buruk, tetapi keburukan terjadi di malam hari. Kalau malam kita disuruh apa? Mulai dari maghrib disuruh tutup pintu, disuruh masuk tutup pintu, semuanya ditutup, tempat makan ditutup kan, sambil baca bismillah. Kenapa? Karena setan-setan berkeliaran. Nah dulu saya ada buku, saya sempat cari mau baca, tapi kata teman saya nggak usah aja baca katanya. Jakarta Undercover. Dulu pas cerita ini, itu bukunya masih belum terlalu lama itu. Ya, cerita tentang apa itu? Kehidupan malam di Jakarta yang katanya kalau teman saya sempat baca katanya nggak kebayang-bayang deh kejelekan yang terjadi gitu loh. Dan itu terjadi di malam hari. Walaupun sekarang siang juga nggak jauh beda ya. Ada apa namanya itu? Sex by lunch apa gitu-gitu. Pernah baca gitu? Ada lagi fenomena sekarang. Bukan teman Tamim Mesra, tapi teman apa itu? Saya baca. Itu siang hari juga nih sekarang, hati-hati Bu. Jadi ini udah betul-betul akhir zaman ya, tapi tetap lebih banyak nanti di malam hari. Paham Bu ya? Jadi wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Pakai kata ulama itu, kita orang mukmin itu perhatian dengan waktu malam itu harus boleh sama. Allah memberi penghargaan kepada malam hari. Maka malam itu kan banyak. Walaili idza laili idza as'as walaili idza tajalah itu nahar. Ya lail, kalah saya sudah sama guru Amma. Saya itu 3 Bu. Sudah oke. Allah penghargaan. Nah, kita jalan keluar di sini. Alim allan tuhsuhu. Allah tahu kita nggak bisa memenuhi itu, fataba alaikum, maka Allah memberi taubat, tapi syaratnya kita mau bertobat dulu tentu saja. Faqra'u ma tayassara minal Quran, tapi bukan artinya kemudian kita nggak bisa terus sudah dimaafkan, tidak. Tetap diperintahkan adalah membaca apa yang mudah bagi kita dari Al-Quran. Apa maksudnya yang mudah bagi kita Al-Quran? Ada ulama mengatakan yang kita hafal.
Jadi bacalah ya apa yang kita hafalkan dari Al-Qur'an, walaupun ada pendapat ulama juga nggak apa-apa. Maksudnya baca yang sambil baca di mushaf juga masih boleh. Limaan minkum, nah ini boleh jadi. Tapi kenapa sih kok kurangnya tadi, kenapa? Karena sakit, karena sibuk bekerja dan sibuk berperang di jalan Allah. Ini sebenarnya yang dipahami Allah. Kurang malamnya itu karena 3 hal ini. Kalau kita nggak tiga-tiganya enggak, tapi kurang juga, nggak masuk di sini nanti gitu ya. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fi faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasama. Apa itu? Wa aqridullah. Akrid itu kredit. Kreditin Allah dengan kredit yang maksudnya bagaimana? Kan ada ayat yang lain. Meminjamkan Allah. Bagaimana kita minjemin Allah? Kita sedekah. Bahasa Allah kita sedekah itu kita minjem Allah. Iya Bu ya. Ingat saya cerita Bu. Temen yang motor saya mulangnya full bensinnya. Nunggu kapan dia pinjam ya gitu loh. Itu dulu gitu loh. Jadi kalau orang minjem kayak gitu ya pasti kita seneng. Nah itu kita minjemin sama Allah nggak? Jangan khawatir. Kalau kita minjemin sama Allah, Allah baik sekali tentu saja. Dan tidak mungkin nggak diganti, bahkan diganti dengan berlebih-lebih. Gitu Bu ya. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dham. Apa saja yang kita sudah kepada Allah, nanti kita akan lebih baik lagi. Kalau kita berikan waktu kita, Bu, kita berikan kepada Allah, nanti kita dapatkan waktu yang lebih nikmat nanti di akhirat gitu ya. Kita kasih harta kita, nanti kita dapat harta yang lebih nikmat. Tapi kalau kita nggak mau kasih harta kita nggak dapat harta. Kita nggak mau ngasih waktu kita nggak akan dapat waktu. Nah, jadi apa saja yang kita beri dulu. Nanti kita akan dapati akan lebih baik lagi. Wastaghfirullah. Banyak istighfar. Kenapa? Karena kita memang nggak bisa memenuhi kewajiban tadi ya. Apa yang diperintah sama Allah tidak bisa. Jadi tidak ada jalan selain kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ini jadi dihapuskan. Nah, karena kalau dosa kita udah dihapuskan, jiwa kita bersih, bisa Bu kita tahajud. Jadi yang menghalangi kita tahajud itu apa Bu? Maksiat kita. Pasti Bu, ini sudah pasti. Karena hukuman terberat adalah ketika kita dihalangi dari kebaikan. Gitu kan? Nah, kita karena dosa, karena kesalahan kita, makanya beristighfar ya, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak beramal. Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf datangnya dari saya, ibu-ibu. Insyaallah waktu diteruskan Mbak Alfi ya. Ada sedikit yang mau disampaikan? Ya, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.